memorinya. Jadi begitu dia ngelihat kulkas itu, seluruh isinya sudah masuk dalam scan-nya perempuan itu. Tapi laki-laki itu karena bentuknya fokus, maka dia harus mencari satu persatu barangnya. Begitu dia sudah, ini istri lagi masak di dapur, lalu kemudian suaminya pas lagi di kulkas, lagi ngambil minuman kesukaannya di kulkas itu, ngerti suaminya di dekat kulkas, kata istrinya sambil masak itu, mas tolong sekalian diambilkan kejunya itu di kulkas. Di bagian mana deh? Ya di kulkas itu gitu. Enggak, maksudnya di bagian yang pintu kanan apa kiri? Yang di kanan atas apa bawah? Apa ditanya? Karena jengkel ditanya terus, kata istrinya langsung dapat ini loh di sini gitu. Katanya gitu. Makanya sekedar mencari pisau di dapur sulit bagi suami, karena cara pandangnya begini. Itulah ada fenomena yang disebut sebagai mata keranjang ya. Kenapa laki-laki dikatakan mata keranjang? Karena bentuk pandangan yang fokus. Begitu Anda tertarik dengan cewek, seseorang cewek yang Anda senangi, Anda tertarik dengan dia pasti merasa sedang Anda perhatikan karena pandangan Anda fokus. Kalau perempuan itu kalau senang dengan laki-laki karena bentuk pandangannya melebar begini, itu laki-laki yang disenanginya sudah ada dalam scan yang melebar tadi itu, tidak kelihatan fokus pandangannya. Kalau Anda senang dengan perempuan, pasti dia merasa dia sedang perhatikan pada saya. Maaf, bukan hanya memperhatikan saya, tapi bagian tubuh apa yang Anda pandangi dari saya, perempuan itu merasa. Karena pandangan Anda yang sangat fokus itu. Itulah sebabnya kenapa laki-laki perlu kacamata hitam gitu ya. Supaya ketahuan sedang lihat apa Anda itu. Jadi itu bentuk pandangan mata saja berbeda. Makanya kalau kemudian kita melihatnya perbedaan seperti ini, termasuk tadi yang pertama tentang struktur otak yang berbeda itu, sesungguhnya ini juga berdampak kepada kemampuan dalam berkomunikasi. Jadi teman-teman sekalian, ini bagi yang sudah berkeluarga ya, karena struktur otak yang tadi laki-laki dan perempuan yang berbeda tadi itu ya, itu memang di antara pengaruh dalam komunikasi adalah perempuan itu secara umum lebih memiliki kecerdasan linguistik yang lebih tinggi ya. Perempuan secara umum kecerdasan linguistik, kecerdasan berbahasanya perempuan itu lebih tinggi secara umum dibanding dengan kaum laki-laki. Kosakatanya kaum perempuan lebih banyak daripada kosakatanya kaum laki-laki. Kesenangan dengan sesuatu yang sifatnya verbal, perempuan lebih suka verbal dibandingkan dengan kaum laki-laki. Kaum laki-laki kurang suka ungkapan verbal, perempuan sangat suka ungkapan verbal, dan kosakatanya sangat banyak kaum perempuan itu. Itu bahasa ilmiahnya. Bahasa umumnya perempuan itu cerewet. Tapi ini terutama bapak-bapak nih ya, dan calon-calon bapak, jangan pernah memarahi istri Anda karena istri Anda anggap cerewet. Kenapa? Dengan kecerewetan istri Anda itulah maka Allah mengajari anak-anak Anda pandai berbicara. Kalau istri Anda itu diem saja di rumah, sementara suaminya pun diem di rumah, maka anak-anak bisa bisu, nggak bisa ngomong gitu, karena tidak ada yang ngajari dia bicara. Coba kalau para suami ya, yang sudah punya anak, punya bayi kecil gitu, itu kata istrinya, mas tolong dong, anak kita yang masih kecil ini sekali waktu dibawa keluar pas matahari pagi supaya kena sinar matahari langsung sehat ya gitu ya. Suaminya itu gendong anak bayi itu keluar, diam aja sambil gendong itu, nggak ada mungkin sama sekali, diam begitu. Tetangganya atau temannya lihat gitu, kamu lagi ngapain ini? Lagi jemur anak saya gitu ya, diam aja gitu. Sementara istri yang gendong anak itu semuanya diceritakan, apa saja diomongin gitu. Dari kejauhan kata suaminya, itu anak kecil kok diomongin pakai begitu. Kata orang jawab, apa ya dong, bocah gitu. Tapi ngerti dia, masa diomongin semuanya gitu. Tapi dengan kecerewetan istri itu yang semuanya diceritakan itu ya, sambil gendong anak itu, berita nasional, berita regional, berita internasional, supaya diomongkan iklan, supaya diomongkan kepada anak itu menyebabkan anak itu memiliki banyak kosakata, mendengar banyak kosakata. Anak pandai bicara dari mendengar orang lain yang berbicara kepada dirinya. Terima kasih. Jadi oleh karena itu kalau kemudian di rumah suaminya pendiam, istrinya ternyata pendiam, anaknya bisa bisu, nggak ada yang ngajari ngomong, maka berterima kasihlah kepada kecerewetan para istri, karena dengan cara itulah Allah mengajari anak kita pandai bicara. Jadi itu yang namanya serasi tadi itu, jangan Anda berharap, kamu itu jangan cerewet, diam aja lah, jangan banyak ngomong begitu. Anda jangan menyeragamkan Anda dengan istri Anda. Keluarga itu nggak boleh banyak ngomong gitu. Itu kan Anda sebagai laki-laki, karena laki-laki secara umum tidak suka ungkapan verbal. Ini yang belum nikah ya, saya beritahu. Yang belum nikah. Jadi kata-kata verbal itu sangat disenangi oleh kaum perempuan. Nanti kalau jadi istri Anda ya, jangan rayu dulu sebelum jadi istri Anda. Tapi ketika
nanti jadi istri Anda mengatakan I love you, aku cinta kamu, kamu cantik sekali. Itu penting bagi kaum perempuan. Dia tidak tahan dengan sesuatu yang masuk ke telinganya. Tapi ketahuilah bahwa itu jarang dilakukan oleh para suami. Ketahuilah itu jarang dilakukan oleh para suami. Kenapa? Rata-rata suami menganggap tidak penting kalimat verbal. Laki-laki yang sudah berkeluarga dia katakan, saya menunjukkan cinta saya dengan bekerja. Saya kerja siang malam, banting tulang segala macam, semua penghasilan saya berikan kepada istri dan anak-anak. Apa tidak cukup itu menunjukkan rasa cinta saya kepada keluarga gitu? Apa harus ngomong juga I love you itu kayak anak pacaran gombal katanya gitu ya? Padahal kata-kata itu ditunggu oleh istrinya. Begitu suatu ketika suaminya pulang dan bisa mengucapkan kata-kata romantis gitu ya, tiba-tiba dia ngomong sama istrinya, sudah 20 tahun berkeluarga ya, pulang ke rumah tiba-tiba dia bilang sama istrinya, Dek, I love you gitu. Istrinya heran kan, karena gak pernah ngomong selama ini. Dia bilang sama suaminya, apa mas, apa? I love you gitu. Oh, mas tadi baru ikut seminar ya. Jadi begitu kemudian suaminya berusaha mengucapkan kata-kata seperti itu, kata istrinya, kalimat inilah yang sudah 20 tahun katanya dan muncul sekarang gitu. Kenapa kalimat verbal tidak penting? Karena kata laki-laki dengan otaknya dia mengatakan bahwa saya sudah membuktikan cinta saya dengan bekerja, saya membuktikan cinta saya dengan setia, saya membuktikan cinta saya dengan berbagai macam hal yang saya lakukan untuk keluarga. Nggak perlu lagi dia ngomongin kayak anak sudah pacaran, itu nggak perlu lagi begitu. Itu kata orang yang sudah berkeluarga. Kok ini Anda yang belum berumah tangga nih, coba Anda perhatikan bahwa Anda nanti itu berbeda antara ketika mau menikah dengan setelah menikah. Makanya ini Anda perhatikan supaya Anda nanti tidak malas untuk mengucapkan kalimat-kalimat romantis untuk istri Anda. Jadi kata-kata I love you, kata-kata aku merindukanmu, aku membutuhkanmu dan seterusnya itu ya. Itu sesuatu yang sifatnya harus Anda lakukan ketika nanti sudah rumah tangga. Bukan sebelum menikah, tapi setelah nanti menikah itu. Jadi jangan mengumbar kata-kata seperti itu sebelum menikah, karena itu akan membuat nanti terjadi sesuatu perasaan yang bergantung kepada Anda padahal belum pasti. Kecuali kalau Anda sudah pasti sudah menikah, nah barulah kemudian Anda melakukan itu. Jadi yang kemudian teman-teman sekalian, serasi tadi justru karena berbeda, tetapi kemudian masing-masing menyesuaikan dengan perbedaannya itu. Misalnya pada contoh penggunaan akal dan hati tadi, saya berkali-kali di depan sampaikan, laki-laki banyak menggunakan akal, perempuan banyak menggunakan perasaan. Kalau Anda tahu letak perbedaannya itu, maka Anda tidak akan heran mengapa secara umum perempuan itu lebih mudah menangis daripada laki-laki. Kalau dalam bahasa psikologi dikatakan seperti ini, perempuan itu menangis 47 kali setahun. Laki-laki itu menangis 7 kali setahun katanya. Jadi kalau dalam konteks seperti ini itu membayangkan perbandingan betapa kalau begitu perempuan itu mudah sekali menangis. Kenapa perempuan mudah menangis? Karena menangis bagi kaum perempuan adalah ekspresi perasaan. Itu adalah bahasa perasaan. Jadi kalau menangis bagi kaum perempuan itu ya tidak memerlukan sebab-sebab yang masuk akal untuk menangis. Pengen nangis, nangis itu aja. Kenapa? Karena itu ekspresi perasaannya. Oleh karena itu, ini bagi yang sudah berumah tangga ya, kalau melihat istri Anda menangis, pertama, jangan Anda marahi dia. Awas kalau kamu nangis, jangan. Tambah kenceng nangisnya kalau begitu kan. Yang kedua, berikan waktu yang cukup bagi dia untuk menangis. Jadi kalau dia menangis itu, berikan waktu yang memadai bagi dia untuk menangis. Jangan dipotong, jangan diputus. Biarkan sampai dia selesai. Kalau dia sudah selesai, malah bisa Anda bisa berikan, Anda kasih alternatif waktu lagi ya. Anda katakan, masih perlu tambahan waktu menangis nggak gitu. Intinya agar dia lega mengekspresikan itu. Dan yang paling penting, yang ketiganya adalah ketika istri lagi menangis itu, pertegaslah emosi istri Anda dengan jalan Anda memeluknya. Pelukan suami kepada istri itu sesuatu yang luar biasa nyamannya dirasakan oleh perempuan maupun laki-laki itu. Jadi pelukan laki-laki dan perempuan ya, suami istri itu, teman-teman sekalian, sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun dan oleh siapapun ya. Pelukan laki-laki, pelukan suami kepada istrinya itu nggak bisa digantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Ini untuk menjelaskan tentang hubungan jarak jauh itu.